Bapak sudah dan Pak Masih Mengumpulkan yang sama menyampaikan pandangan dan ukuran beliau yang dihormati untuk kita sebagai Allah Subhanahu Wa Taala langsung melawan waktu sampai diatur di bapak-bapak yang kami hormati. Karena materi fikih korban ini kita hanya sampaikan secara ringkas sekitar 10 menit. Bilangnya ini sampai 7 jangan lupa lupa jangan ya tapi ini benar waktu dan jam pulang tujuh sepuluh gitu kalau kita pakai yang itu lebih padat tapi nanti lebih padat sekali. Bapak-bapak yang hormati langsung ke mawon terkait kalian tujuh dan ini yang pengurus agama Kabupaten Klaten yang 22 tahun yang lalu mengumpulkan di pendopo Kabupaten Klaten. Terus masalah korban dalam kacamata syar'i disebut al-udhiyah. Secara bahasa al-udhiyah itu atau sebon kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang, artinya waktu duha dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha, itu al-udhiyah di hari raya Idul Adha, dan tentunya nanti di hari-hari tasyrik. Bentuk jamak dari al-udhiyah adalah al-adhahi. Sedangkan menurut istilah syar'i al-udhiyah adalah hewan ternak yang dipun sembelih pada hari nahar. Hari nahar itu Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat-syarat yang khusus. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga berkumpul di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Jagamu Jawas melakukan sosialisasi seperti ini juga dalam rangka mencari keridhaan Allah. Jadi kita berkumpul di sini sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut pensyariatan korban pada hari nahar Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil, di antaranya adalah surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Maka laksanakan sholat karena Rabbmu wanhar dan berkorban. Kemudian di antara tafsiran ayat ini adalah berkorbanlah pada hari raya Idul Adha, yaitu Yaumun Nahar. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga menjadi pendapat Ahmad Mujahid dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini dasarnya di bapak-bapak sholli li rabbika wanhar. Dasarnya dalam hadis Nabi itu di Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing dibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Dengan korban kambing yang sakit itu sebagai tiada. Karena Rasul begitu, aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher kambing itu, beliau membaca Bismillah dan bertakbir, Bismillah dan bertakbir. Kemudian kaum muslimin pun bersepakat akan disyariatkannya korban. Penjelasan tentang tasawuf di kawan had. Sholli itu fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi fi'il madinya sholla. Jadi sholla yusolli tasliyatan musolla sholli. La tusolli musolli. Jadi katusnya sholat itu sami mencontoh sholat Nabi. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Karena seperti shollu itu yang diperintahkan banyak orang. Kemudian ilhar, wanhar itu fi'il amr, kata kerja perintah dari fi'il madinya nahar. Nahar yang haru, naharon nahir manhurun inhar. Maka di situ ayatnya wanhar, asalnya dari wan dan inhar, wanhar. Mungkin kalian sambung cuma mesti bisa dinya di badan dalam wong. Kalau sakit hampir masih deh, sambung dimawai sakit unjuk anda dan mau kalian sampai kalian dapat sakit. Sinambi itu tadi bapak-bapak ini. Ini kan hadis riwayat Muslim. Yang tadi di mana tadi ya. Ini ada hadis Bapak Ibu tentang apa berbuat baik dalam segala hal, perintahnya Nabi. Dari Syabir bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah katabal ihsana 'ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Falyuhid ahadukum syafratahu wa yurih dzabihatahu." Yang kita jadikan pegangan ya hadis ini.
Sebagai seorang jaga ketika kita menyembelih yang kita jadikan pegangan hadis ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Apabila kalian membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinul dzibha, maka hendaklah kalian menyembelih dengan cara yang terbaik. Kaitannya dengan sembelihan. Kaitannya dengan para jaga-jaga ini dasarnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik dijelaskan wa yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, maka nanti ada pelatihan asal pisau. Wa yuri dzabihatahu, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hewannya ketika pisaunya tajam, menyembelihnya dengan cara yang benar, sekali tarikan atau sekali dorongan baik, menyembelih yang baik seperti itu. Kemudian penjelasan sedikit asal bid'ah ini sembelihlah dengan cara yang terbaik. Bid'ah ini kalau kita belajar di kitab Muhtar, di kitab Nawawi yang kitab dasar ini, itu namanya isim hayya. Isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il, ketika terjadinya pekerjaan kita. Ketika kita melaksanakan pekerjaan itu apa? Pekerjaan yang menyembelih. Asal bid'ah, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jadi ketika menyembelih itu dengan cara yang terbaik. Bukan nanti, bukan tadi, bukan tapi pas menyembelih. Itu namanya apa? Isim hayya. Ini kita ambil dari kitab Muhtar halaman 252. Titik sembelihan. Yang pertama pisau diposisikan di bagian dagu atau di bawah dagu. Di bawah dagu. Posisi tulang leher 1 sampai 3 dan kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wajib mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar hukumnya sunnah. Maka yang wajib kita membaca Allah Bismillah, ini wajib bisa dikatakan. Hukumnya wajib. Sementara Allahu Akbar hukumnya sunnah. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan memotong 3 saluran. Yang pertama 2 urat leher atau pembuluh darah, wajah jari yang ada di kanan dan kiri itu, 2 saluran nafas atau pelubung, 3 saluran makan atau mani sekaligus dengan sekali tarikan kalau bisa. Kalau tidak bisa maksimal 3 kali. Yang ketiga hewan dibiarkan sampai darah tidak memancar lagi dan hewan benar-benar mati, tidak ada refleks kornea kurang lebih selama 2 menit. Jadi biarkan hewan mati, biarkan darah keluar sebanyak-banyaknya. Kalau mati baru dipotong kepadanya, baru dikeletik dan seterusnya. Tunggu sampai mati. Yang keempat, setelah hewan benar-benar mati, hewan dapat diproses lebih lanjut. Ini kita ambilkan dari sumbernya dari buku yang dikeluarkan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI tahun 2016. Kemudian ada larangan asap pisau di depan hewan yang mau disembelih. Salah satu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala disebutkan dalam hadis berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi, sudah siap menyembelih, kakinya sudah di atas pipi kambing, dalam keadaan mau mengesah pisau. Jadi produsen sengaja dan ngerti ini dilarang. Sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi SAW berkata, apakah sebelum ini kamu hendak mematikan dengan beberapa kali kematian? Hendaklah pisau diasah terlebih dahulu, mengasahnya terlebih dahulu sebelum mau membalikan. Hadis riwayat Hakim bab 4 nomor 257 Al-Bayhaqi bab 9 280 atau Wasak nomor 8608 Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai syariat Al-Bukhari. Al-Dhahabi dalam Al-Hafiz mengatakan bahwa sesuai syarat Al-Bukhari berbaca dalam Al-Hafiz, Al-Habir dan seterusnya. Ini tidak boleh kita mengasah pisau sedangkan kambing atau sapi yang akan kita sembelih mengetahui kita mengasah pisau di depan matanya. Ini larang. Kemudian ada padam yang bisa dipenuhi saat menyembelih seperti tadi. Nah, kita harus punya adat. Kemudian ini yang dimaksud menyenangkan hewan yang akan disembelih ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang pertama menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Pisaunya harus betul-betul tajam. Maka nanti mungkin dijelaskan bagaimana ngecek pisau yang tajam. Yang kedua dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya, maka harus ada hijabnya, harus ada penyebabnya. Jangan sampai ketika kita menyembelih hewan yang lain yang masih hidup yang antri mau disembelih menonton ketika kita menyembelih. Yang keempat tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya, atau kita menyembelih kambing di sini, sing antri antrean berbeda dibanding dengan sing mesti disembelih tidak boleh, harus ditempatkan yang lain. Itu nanti memunculkan stres. Kalau stres dagingnya tidak baik.
Cacat yang menyebabkan tidak sah, cacat hewan kurban yang membuat tidak sah ada 4 itu. Bapak-bapak, qama fi Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW pernah berbicara kepada kami, beliau bersabda, arba'un ada 4. La tajuzu fid dhahaya, yang Bapak Ibu, ada 4 cacat yang menyebabkan tidak dibolehkannya pada hewan kurban. 4 cacat ini tidak boleh pada hewan kurban. Yang pertama al-awradu al-bayyinu awal. Yang pertama buta sebelah, dan jelas sekali butuhannya, buta sebelah matanya, buta sebelah saja tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Kemudian yang kedua adalah itu sakit al-bayyinu Tuhan, binatang korban yang sakit dan tampak jelas sakitnya. Jadi binatang sakit dan tidak sakit kan beda. Yang ketiga wal arjabu al-bayyinu Tuhan. Yang ketiga adalah pincang dan tampak jelas pincangnya. Tidak boleh binatang hewan yang pincang, jelas pincang. Kalau pincang nanti kalau ada kawanan hewan kambing itu bareng-bareng jalan, yang pincang pasti paling belakang ini. Tidak boleh binatang yang pincang. Dan yang keempat adalah bulan kasih waktu ala tidak tinggi, yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Kemudian membacanya ini saya dapatkan dari Ustaz Abdul Aswad, yaqulu inda dzabhi, dan dibaca ketika kita memulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadini awalaka, Allahumma hadini anni wa an ahli baiti. Ini kalau benar untuk diri kita sendiri. Ini adalah korban dariku dan dari keluargaku. Jadi dua-duanya mulai, kalau yang mulai kita sendiri Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadini awalaka, Allahumma taqabbal minni. Ini kalau kita memulai atas nama orang lain, orang yang punya yang sohibul korban dan tidak berani, kita yang mewakili ini doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal min. Siapa orang yang memberi, kita sebutkan begitu. Kemudian syarat jaga menyembelih hewan korban, yang pertama beragama Islam, Muslim, seorang Muslim yang taat menjalankan syariat. Yang kedua memahami syariat Islam tentang penyembelihan hewan. Yang ketiga telah dewasa, telah balik, anak-anak dan beri. Yang keempat berbadan dan berjiwa sehat, badannya sehat, jiwanya sehat. Yang kelima terampil dan amanah dalam melaksanakan tugas penyembelihan. Yang keenam diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat juru suriah. Ini kemarin yang berangkat ikut di UGM dan terus Mas Gunung ya, Mas Gunung panggil Mas Gunung dari umur 6 bulan. Kalian masuk ini yang kosong atau oleh Allah ya. Kemarin alhamdulillah dari pelatihan di Jogja di UGM 3 hari di akhir dengan ujian. Ini mungkin yang kita sampaikan ini Bapak Ibu, Bapak-bapak. Tentunya ini yang penting kalau seorang jagal itu yang syarat-syaratnya tadi nanti bisa menjadikan hewan kurban kita itu betul-betul halal. Betul-betul halal. Membaca Bismillah tadi itu wajib, isunya tajam, teorinya matang. Ketika pelaksanaan tadi 1 kali dorongan atau 1 kali tarikan atau maksimal 3 kali tadi itu Bapak-bapak. Kemudian dibiarkan sampai mati, baru dipotong kepalanya dan seterusnya. Harus tunggu betul-betul sampai mati. Jangan sampai binatang mati sampun diketok sirahe, terus koja-koja diketok sirahe, terus koja-koja kalau sampun dikerek, tidak boleh, haram hukum. Nah dan karena waktunya sudah diatur dari kami cukup sekian, nanti tanya jawabnya di akhir pelatihan nih, waktunya sudah diatur. Nanti Mas Sabto cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati pimpinan Masjid Muhammadiyah Desa Bawah, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, yang kami hormati Bapak-bapak hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami hormati rekan-rekan pengurus Jagarmu pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Jawas. Ikan sekedar semoga tajam berikan akan puji dan syukur dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Moga sesarankan kita lakukan dengan kalimat amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Awis kaya lima rahmat berkah dari pun dengan sehat mungkin masbat sehingga mengenai kalau punika kula akan dengan sami saged kapal mangga wonten Masjid Baitur Rahman ingkang saperlu dalam punika kita sesarangan sinau kangge mempersiapkan kegiatan
Hari Raya Idul Adha ingkang insyaallah pinjang tanggal 27 Mei insyaallah kula panjenengan sami badhe nindakaken kegiatan inggih menika panjenengan hewan kurban. Salawat puji salam mugi tersurah kepada junjungan kula panjenengan sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di panjenengan insyaallah kula panjenengan sami ingkang tansah istiqomah dumateng sunah-sunah. Bapak-bapak yang kami hormati, saat ini pun kami melaksanakan matur. Saat menikah dengan kami menikah bapak-bapak jaga sedanten maupun dari pengurus takmir. Jika jaga belum kali sakit, akan sampun menggadai pengalaman jaga wonten masih pun jabat-jabat. Kita mau menawi mirsani piantunipun kados langkung sepuh kaliyan kula berarti pengalamanipun langkung kata. Terus nggih. Terus mengke napa kula boten sama kata-kata atau materi ingkang kata mungkin kita saya kemauan. Mungkin mengkolaborasikan pengalaman panjenengan sebagai jaga selama ini mungkin kali pengalaman saking kula kali rencana-rencana pengurus jaga. Nah mungkin kita padosi titik kekurangan sehingga kula panjenengan sami mungkin saged saling melengkapi. Nggih, sehingga saged dados jaga ingkang benar-benar melaksanakan syariat Islam lajeng saged menyembelih dengan sehingga hasil penyembelihan menika halal. Amargi hewan kurban utawi hewan yang kemawon sejarahipun halal karena proses penyembelihan dan yang menyembelih itu tidak tepat saged menjadi daging yang haram. Terus ya, setuju ya, sepakat ya. Terus pelan panjenengan sami kita sebagai jagal kita membekali diri. Ya, mati sih ingkang bincang pulau dengan sami sebelah itu, ingkang dahar boten kita nyambak. Ingkang mengkonsumsi daging kurban niku kan ya sedaya jamaah nggih. Terus tanggung jawab kula lan dengan sami sebagai jagal niku sangat besar. Karena halal dan tidaknya daging penyembelihan itu berawal titik awalnya adalah dari jagal. Dari jagal ini. Dan ini rumah dari jagal. Sebenarnya yang sejatinya halal sakit menjadi haram ketika salah dalam proses penyembelihan. Jadi haram dimulai dari jagal. Seorang jagal beliau, ngapunten kula bahasanya campur-campur nggih. Seorang jagal beliau sudah memiliki 3 kompetensi dasar seperti ini. Yang pertama yaitu penerapan syariat Islam bagi seorang jagal. Kemudian yang kedua teknik perobohan hewan kurban yang belum saat ini. Yang ketiga adalah teknik penyembelihan halal. Yang ketiga yaitu penerapan syariat Islam bagi seorang jagal. Atau yang digunakan dalam Islam yaitu kalau seorang jagal menikah dengan sepindah dan pun beragama Islam. Menikah dipun buktiaken kanthi saged mengucapkan kalimat syahadat. Saya menikah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Menikah insyaallah berangkat dengan sami sampun saged nindakaken. Lajeng mendirikan sholat fardu. Ini salah satu syaratnya. Menawi pados jaga, menawi wonten ing kratik bapak menika jagalipun saking pengurus masjid masing-masing utawi wonten ingkang datangkan dari luar. Masing-masing sampun wonten nggih. Ya, alhamdulillah berarti sampun dipun mangertosi keseharianipun ingkang dados jagal. Nggih. Ya Islam kadang wonten nggih Islam tapi wonten salat nggih di beberapa tempat menika malah kedadosan
mendatangkan jagal dari luar, ternyata yang bersangkutan itu buatan tidak sholat. Yang ketiga yaitu membaca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Yang ada dalam Ustaz Mulyadi, jika Bismillah menika wajib, Allahu akbar menika sunat. Kadang kula lan panjenengan sami sok kesusu wonten iki sok kelewat. Bismillah, mulai sampun sah. Jadi menawi saged dipun berkati. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Menika materi yang sepeda. Ada sebagai seorang jagal menika kedah menerapkan syariat Islam ketika pada waktu keseharian maupun pada waktu penyembelihan. Keseharian di menika bersyahadat lajeng tidak akan sholat. Pada waktu penyembelihan yaitu mengucapkan tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Kita materi ini ringkas mawon karena praktek. Ingkang nomor kali ini menika teknik perobohan hewan. Teknik perobohan hewan ingkang kita ulas menika khusus kagem lembu utawi sapi. Menawi minggu insyaallah pun paham wonten sampun saged mengatasi sedangkan wonten minggu. Teknik perobohan hewan itu ada beberapa teknik, ada 4 yang saya perlu ringkas. Yang sepeda di menika metode rope, yang nomor 2 di menika metode balik, nomor 3 metode sabuk, dan yang terakhir menika yang pada metode sudah modern, restraining boat. Pakai alat robot majin bawah sampun wonten ingkang ada yang robot sampun nggih sing sudah itu sudah berarti ke yang modern. Yang pertama yang masih menggunakan metode manual pakai tali ini, yang pertama adalah metode rope squash. Mungkin langsung bisa di kita sambil praktek. Monggo nanti dari jamaah jagal-jagal yang dereng dari alat perokok misalnya box nanti sambil praktek. Dengan peralatan yang bagus. Yang pertama yang diberikan metode rope squash yaitu dengan tali. Jadi kita sudah menyiapkan tali yang kita gunakan adalah tali khusus untuk kegiatan landing, bukan tali dari tambang biasa yang plastik ini. Insya Allah ini lebih aman dan lebih kuat. Amannya adalah di tangan kita, seorang jagal atau tim yang melakukan lebih aman, tidak melukai tangan ini, lunak. Teksturnya ini lebih lunak daripada tali yang terbuat dari plastik biasa ini. Untuk yang kedua yaitu dengan metode balik. Ya, seperti itu nanti teman-teman. Nanti lebih jelasnya kita praktekkan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu dengan metode sabuk. Metode sabuk itu hampir sama dengan metode balik, tapi metode rompit, tapi cuma di bagian belakang saja yang kita ikat di bagian pinggang, makanya dikatakan metode sabuk kayak ikat pinggang. Yang terakhir ini metode untuk restraining boat. Ini ada video proses perobohan sapi dengan metode rope. Ini nanti bisa kita putarkan, nanti bisa dilihat, diperhatikan, kemudian nanti kita praktekkan bersama.
Iya, kenangan apa teh? Darah aku kan tak gerak. Kene enak kita. Ini contoh video untuk penggunaan metode ROMS. Terus kita terus kita masukkan di belakang. Terus kita tarik belakang lagi tariknya. Sekarang ini tidak pakai pada ada kebanyakan. Itu yang menggunakan dengan metode Rolls Quest. Moga bapak-bapak ingkang dereng ginakaken lestariipun monggo silakan bisa dipraktekkan di yang lain di sami besok. Jadi ada apa alat peraga sapi prematur saja kemana. Monggo sakit dipraktekkan di depan. Monggo Pak. Jadi Pak, monggo. Dan nanti dibantu dari teman. Jadi biasanya pakai teknik apa? Biasanya kan pakai ini Pak. Barli. Yang menerapkan metode rumus itu. Nggak apa-apa, dipraktekkan. Kali sana banyak kan alat itu dan tapi aja kali biasanya bukan kali itu dia. Nanti ada 3 metode yang kita praktekkan. Rock, barley, sama sabuk. Nanti kita evaluasi bersama lebih aman yang mana, lebih praktis yang mana. Tapi semua ini nanti kembali ke pengalaman kita masing-masing dan kondisi kita masing-masing, baik dari kondisi tempat maupun kondisi sapi. Sapi ini kan galak, tapi dengan gopoh, pakai metode apa, terus lokasinya yang bagaimana, seperti itu Mas B. Kalau kita minta bantuan 2 orang, nanti didampingi dari teman-teman sini. Mas, siapa ya? Ya, Tiap tahun masih masih. kita dulu. Halo Mas, nggak apa-apa ya? Nih, sapi ini bisa pegang, tenang. Dia dijujur. Kita menggunakan tali yang jenis ini dilengkapi dengan pengait juga, ada pengaitnya. Ayo banyak semua punya pengalaman masing-masing seperti itu. Biasanya kalau di lapangan langsung seperti ini harusnya 2 orang nanti. Satu sebelah sini, satunya sebelah sini. Jangan di belakang sapi. Jangan di belakang sapinya. Nanti sapi nengkar Pak. Nah,
Nah itu dilempar dikasihkan temennya, gitu jangan berobos lagi kita yang sendiri. Ini tidak dipegang tadi. Oh, masa makan. Nah, oke. Terus mana nanti? Mau nanti tidak kan? Oke. Itu silakan ya. Oke, itu dianggap. Oke, dianggap serangan itu. Tangan itu dianggap kakinya. Kira-kira udah ada belum? Jalannya itu diambil tapi kadang belum tak ketemu, itu hal yang wajar. Kita sampaikan tadi kondisi sapinya. Ini tidak. Wonten sing sapi so manut, wonten ketika tiang, wonten sing sapi lagi belum. Apa wonten pun kumpul-kumpul. Ini yang metode kok tadi. Ingkang tindakan kita begini sinten? Sanesnya mboten sing benten apa sami naline. Yang metode kok tapi beda simbol-simbolnya. Bisa. Harusnya disimpulkan apa itu? jadi kan konten anu pakai kan itu udah terlalu berapa? Atau mungkin konten yang tahu. Oh, oke. Iya, konten yang ini. Apa itu udah tahu kan? Iya. Itu konten yang terlalu berapa di mana tadi? Kalau digabungin kali ini plus minus dibagi. Pertama, konsep praktis angsal kalau ini minusnya berapa tak payah-payah stres, pedot, mboten enten cadangan. Betul. Nah, niki yang sadar, niki simpul piyambak niku disimpul piyambak, terus niki mboten ketarik besok. Nekak. Yang kalung tersane kalung. Karena niki sekaligus buat antisipasi kalung ini itu. Jadi kali Pak. Ini baru sebenarnya sing niki taratane mboten nekak menawi ditarik besok, niki mboten nyingset. Taratane niku. Simpul pripun yang sadar sing rasa mboten kusut. Jadi kalau kita menentukan itu harus banget. Napa kok mboten kelot? Dikalunge, soalnya kelot berarti burung-burung tarik kesiksa. Nggih, tadi niku. Yang dikalunge, yang ketarik saking tinggi. Terus sapine mboten ketekan. Berarti makanya niki tambah kenceng, niki mboten narik ngen area kabupaten kilo tarik, terus ini ambruk langkung pisan dibandingin gabungnya lagi. Gabungnya mereka pada kalau maksud sapi melampau nanti loh, tarik penting digabungin kali gitu. Tapi yang dikalungin ini simpul penting buat ngisep beli kok. Nah ini ambruknya langkung pisan ini. Masih kok dikalikan ada lagi. Halo? Nggih, ampun. Nggih, aman angsal wecengan iki. Atau ampun pisang nggih. Pisang berapa sih? Di menawi boten wonten kuwi di bulan Ramadan sami kedah buat tempat khusus untuk nyencang wong iki. Entah patok dari besi atau dibuat permanen pakai cor kanan kiri. Menawi yang belum harus pakai cor kanan kiri. Terus memang benar-benar kuat ngoten nggih. Ampun sebarang wit kemudian lebih pukulan lebih pukulan di nyencang lebih kuat. Karena itu salah satu untuk pengaman kita. Ini metode yang pertama. Ini sepakat ya, sami ya? Ya. Lalu kita ke metode yang kedua tadi, metode balik. Supaya bisa pakai metode Berlin. Monggo Bapak tadi yang menggunakan Berlin monggo bisa dipraktekkan. Biasa Mas Tri Berlin. Apa? Untuk tali yang digunakan sama nganggur ya seperti ini atau tali biasa? Biasa. Nanti dengan rasakan. Oke, belum betul-betulan. Dengan rasakan sendiri nanti. Untuk kalian sana, seorang tim perobon itu buat cekap sudah. Tetap betul mampu sudah. Minimal 2, lebih nyaman 3. Wow, ada temennya, harus ada temennya. Nah, minimal 3 orang.
Kalau di tempat penyembelihan hewan, RPH, rumah penyembelihan hewan itu 2 orang cukup. Karena mereka memang sudah berpengalaman dan setiap hari menyembelih. Tapi kalau kita memperhatikan prosesnya, tadi tidak disampaikan Mas Nagi, orang asal tadi kita akan memperlakukan hewan secara baik. Jatuhnya keras kalau di RPH itu karena ya nanti ada penyembelihan yang berbeda. Nah, besok kalau pas praktek dengan sapi beneran jangan terlalu dekat dengan sapi, kemudian jangan di belakangnya sapi. Oke, kamu dirangkul ini kan dirangkul bahaya nih. Nah, pas sapi merah tendang terus ini berangkul. Besok beneran cara lagi. Iya, beneran tenang saat itu. Ya, secara pemasangan tadi sudah benar, tapi mungkin besok kalau di lapangan cuma di pas-pas dimasangnya di penghubungnya tali pas ini. Nah, ukuran tengah. Nah, tengah ini, bukan di boyotnya, bukan ke pangkal. Kalau manis sapi kan begini, kan kondisi lo kan ini. Tapi yang terlibat, sebenarnya ini bagaimana? Nanti suatu saat kendor lagi, melorot, kemudian lepas lagi jalan. Nanti tempat seperti ini. Terus yang lagi saya ditarik dari saya putih kiri. Nah, mayoritas sampai lapangan ditarik. Makanya sapi itu Kekuatannya beda. Karena yang ada kiri beda. yang ini ya ada. Yang penting yang tadinya Ya ditarik semua, tapi kekuatannya beda. Yang ada kekuatannya antara kanan dan kiri. Iya, yang saya memandu tunggal, mandu tinggi mawon. Saya kabeh ngabani, tidak bingung. Biasanya kita ngabani tuh. Nah, mandu tunggal, sampai sing asing eksekutor nomor sinali, sing perobohan tinggi niku. Nah, niki salah tunggal manten. Tapi bagian tariknya, ayo bareng, tarik bareng, rosol-rosolan niki sampai ini gede kok. Nanti ngono niku. Ya, biasanya mantu niku makanya sing tunggal jalan. Kita tarik, kita tarik. Kalau ini kita tarik apa rosol-rosolan. Ini, begitu terus kalau kita jenis ngambung itu minum rokok kan rumah ini lokasi. Yang penting ngambung ini kali sekali kan tuh menyesuaikan arah ke posisi. Saya Simon, moga menawi ajak mencoba yang memasangkan tali untuk yang balik. Di nambah mawon. Jadi betul. Yang balik atau yang buruk, pastikan untuk kepala jangan terlalu tinggi. Di posisi kepala itu selain satu diberi cadangan tali atau talinya dikasih double. Yang satu tali bawaan dari sapi yang mengarah ke kelung itu dengan tambahin brompot atau tali gamus itu satu. Kemudian yang kedua, kepastikan posisi kepala itu jangan terlalu hangat atau ke atas. Jadi lebih ke arah duduk, tapi tidak sampai tanah. Kurang lebihnya dari tanah itu jalannya 2 jengkal. 2 jengkal itu paling tinggi. Kalau bisa 1 jengkal itu, karena nanti jatuhnya atau saat ditarik itu jalannya lebih cepat. Kemudian nanti saat sudah jatuh, kepala itu tidak terlalu ketarik ke atas. Kemudian poin yang ketiga, selain posisi tali, arah penarikan tadi. Kalau mau jatuh ke kiri ya tinggal dikerjakan nariknya yang sisi kiri. Tetapi arahnya jangan narik ke atas. Jadi nariknya itu jangan ke atas atau jangan lurus, tapi lebih ke arah ke lurus. Ya tidak terus lengser ke rumah itu, cuman ininya itu agak ke bawah. Nanti akan mempercepat sapi itu jatuh. Yaitu 3 poin yang perlu diperhatikan, terutama untuk kepala itu di double, karena risiko putus saat ditarik, apalagi yang tadi
bapaknya ditambahkan atau mungkin dikaitkan dengan bukan dulu tapi ditarik lagi. Nah itu khawatirnya saat ditarik ternyata talinya itu putus tanpa diberi cadangan lagi. Jadi sebelum dibawa ke posisi atau tempat sembelih saat nuntun itu ditambahin mawon. Satu untuk nuntun, satu untuk itu ngawikan ini kawasan itu tambahan. Itu tambahan ya untuk lebih mengamankan tadi ini. Poin yang sangat penting tadi adalah mengikat kepalanya itu jangan terlalu tinggi. Mesake mungkin pas pas bubuk, kepalanya tinggi banget diambil tadi. Ketarik. Untuk metode yang ketiga yaitu metode sabuk. Sing sabuk mempraktekkan yang mas lagi. Metode sabuk lagi. Berarti sudah senior ini. Oh, biar nekat. Tapi masa nekat besar nih mas? Ya, betul. Yang ketemu satu orang Jadi kaki sebelah kiri ya, kaki satu dikasih di jalan turun. Ini asal jangan lepas, kamu lepas ya, tetap dan terus turun kaki dari pihak. Jadi praktis itu satu parah. Mohon ini kemarin saya dapat dari pas pelatihan di daerah Semarang. Sudah dikatakan kemarin kalau kemarin dengan jalan pas saya sudah pakai ini. Terus dikali baru dua saya sudah dua pakai. Untuk naiknya jaraknya memang ya kemana di sini selangkangan ini ya, maksudnya selangkangan itu jaraknya dengan sapi itu ya 2 meter ya aman. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tapi cari aman. Kita cari aman. Kalau terlalu jauh, tidak aman sama saja. Kalau aman tidak masalah. Ini kita cari aman. Kalau kali ini, Mas Aki pakai tadi ini betul? kalau kali ini kemarin saya sempat beli aku paket, lalu mau beli yang mana ini? Saya pribadi sudah 3 tahun menggunakan teknik ini juga. Teknik yang saku ini sama persis dengan yang dijelaskan Mas Mas Dwi Purnomo. Pertama memang kita mengikat di kaki kiri, kemudian di sini kita harus buat patok, ya harus ada patok. Kalau bisa patoknya yang tinggi, jangan nempel tanah, ya 80 cm. Kemudian di depan sana, sini juga ada patok mana yang untuk bintang tinggi, terus gitu. Kemudian setelah ketika sampai itu berjalannya masih tadi patok tadi. Nah, ketika sudah melewati patok, kemudian perkiraan kita ini sudah mendekati dengan patok yang depan, yang tali ini tadi diikatkan dengan mengusahakan dan harus menurut saya kaki ini ke belakang dan bisa terangkat. Makanya tadi saya sampaikan patoknya di sini tinggi, kita ke tanah biar bisa terangkat kakinya. Ini adalah untuk pengaman kita yang pertama. Terus ya, nah sudah diangkat orang mungkin sampai kaki, terus ya. Nah, kemudian untuk sini ini juga harus apa sih? Kencang atau span lebih. Jadi antara tarikan sini dengan tarikan sana sudah press span lebih. Jadi sapi itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur lagi. Nanti kalau bisa gerak maju mundur, otomatis kakinya ini harus berubah posisinya. Terus ya. Nah, jadi sudah harus span depan dan belakang. Jadi nah bisa diterangkan tapi orang banget gitu. Seperti yang dulu sudah tanah. Nah ini sudah insya Allah sapi harus rangkai untuk romo. Nah kalau yang metode rock atau balik tadi cuma di depan, ada kemungkinan sapi masih muter sana. Terus nih, nah muter sana karena kakinya tidak ada yang mengikat. Nah masih sapinya kadang pas masak ini tadi sapinya muter, sapinya muter ini. Nah dia terus pengalaman seperti itu.
Kemudian tali pakai di sini, dia adalah seperti ini. Kalau saya pribadi, saya nariknya tidak dari 2 meter. Saya nariknya dari sini. Dengan sapi. Saya nariknya dengan sapi sini. Langsung di atasnya. Kebetulan sapi sing tak boleh temennya sing lebih selesai. Jadi aman. Ya. Tapi kalau sapi yang lebih dulu ya, jangan coba lagi. Dulu orang pengennya jadi selama ini yang saya pakai ini. Nah, saya nariknya mepet di sini. Saya berani di sini karena ini sudah yakin ini tadi aman. Kalau dia mau mengetik pakai ini kasih bentar lagi. Nah, tarik dari sini sudah langsung roboh. Nah, dan ini posisinya insya Allah tidak banyak bergeser. Kalau yang kalau tadi ada kemungkinan masih geser. Ya. Jadi kalau tempat penyembelihan kita sudah mempunyai lubang yang permanen, tentunya kan diusahakan ambil wis pas, nggak usah wis ambruk dikali jadi gerek. Nah, sering seperti itu nih. Nah, jadi diusahakan ambruknya itu yang wis pas, nah itu lubang itu tadi dan menghadap ke kiblat. Di atas tabung kiri, berarti kepalanya di sebelah selatan. Itu yang saya katakan tadi. Kemudian setelah ruku, tentunya kan harus diikat kakinya. Sebagai pengaman, pengunci ini tadi jangan sampai dikendorkan, baik di metode rock ataupun di Barclay yang ada di sini tadi. Jangan sampai tersambruk gitu enggak. Akhirnya dicoba kayak gitu ya. Jadi tadi tak sampaikan seorang penjaga harus punya tim. Sapi itu minimal 2. Lebih nyamannya 3 orang. Nah orang-orang ini malah bingung nih mau kabeh ngomong ini mereka. Nah orang malah bingung. Jadi standarnya yang berada 3 orang tadi. Dan ini harus paham. Ketika sudah ruku, harus ditinggal. Ini tali ini harus ditinggal. Ini ada kuncinya tadi. Jadi sapinya harus banyak benar kalau ada di dalamnya tadi besok. Ketika mengikat kakinya, dia aman orang mungkin tidak menengik. Tapi ketika ini dipedoni, susah tak kaki. Nah itu kuncinya. Untuk yang metode sapu kurang lebihnya seperti itu pengalaman dari saya cuma menambahi tadi. Kalau yang praktek tarik dari jauh saya malah belum melihat. Mungkin besok tak coba ya. Nah, saya seperti tadi dari jari memang mepet. Saya mepet dengan sapi karena sudah yakin ini nggak mungkin tendang, dan nggak mungkin putar sama bersih. Jadi aman. Dan tentunya seorang jagal juga harus melengkapi dengan atribut jagalnya. Nanti ada pembahasan dari masuk atau dari saya juga ada nanti atributnya dan aman untuk safety seorang jagal. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk yang metode tambahan untuk kaki biasanya kalau sudah diikat kaki diberi pring itu jangan sampai gitu. Jangan sampai dimasuki pring, kasihan sakit itu kaki. Dulu biasanya seperti itu. Dulu di tempat saya juga. Dulu di tempat saya juga. Iya Pak. Kemarin pengalaman untuk saya menghilangkan itu juga butuh proses. Nanti kalau kita langsung bentar, nanti mau berdoa dia lagi. Jadi harus pelan-pelan. Dulu kita saya juga. Ambruk, kita ambil di Surabaya, ini jadi tempatnya tengah. Jadi pengen juga. Gua kotak kan. Wih jadi tempatnya kok. Tempatnya kok. Iya, dan beralihnya itu saya menghilangkan itu kan yang boleh di luar dan sampaikan. Mas merasa itu Pak itu kan bulat kok aneh gitu. Baru mereka mau mengulang. Rasa dikit. Terus saya tambahi patok tadi. Kalau pengen lebih aman, dengan buat patok yang ada lubangnya di pas ini, kira-kira pas di kaki sudah lubang. Nah itu fungsinya untuk menarik kembali. Nek khawatir pas di bulan sih kita mau balik kalau lagi. Padahal sekali tali 4. Logikanya sudah aman. Tapi nek kurangnya ini ditambahin pun. Double patok lurus 80 cm, atasnya di lempok bundar itu. Tancap itu dekat kaki itu tadi ditekan di situ. Ben warga yang lain sering percaya saya aku suka mungkin kadang itu yang susah meyakinkan pun nek melayu piye nanti piye. Diingatkan tadi. Di bawah apa masih ada yang pakai pring? Ada.
Besok pengen dipecah bu, mau boleh balik. Ini saya harus caranya yang Pak, jenengan buat tim yang jenengan bisa percaya, buat tim berarti, buat tim berarti. Dan pada umumnya, gimana problemnya? Dan problemnya juga jaga jenengan. Jadi jaga kemudian dua orang robo. Nah itu nanti yang jenengan yakin dua orang itu saja. Terus masa diberi mas. Polisi hanya kalau keluar gue dewe ya. Betul ya? Ada tambahan lagi? Itu ingat sekali. Nah itu posisi simpulnya itu jangan terlalu atas dan juga jangan terlalu bawah. Oke, karena nanti saat ditarik, kalau terlalu atas nanti malah muter. Jadi kekuatan maksudnya penarikannya, nah itu ya sama diajarkan ke kemana? Ini dengan itu Sampai ini kebetulan. kamu ngasih tahu ya? Nah itu posisinya di tengah minimal. Kalau ke bawah, atau dengan ke selatan, intinya bisa di tengah, bisa agak ke bawah. Karena poinnya ada di situ. Poin pentingnya ada di situ. Selain juga kepala sama kaki kiri tadi, kiri belakang. Poin itu, tetapi poin yang paling penting ada di sini. Kalau nanti terlalu ke atas, saat ditarik, ya tidak langsung. Nanti poin ini metode sambung. Selain dua kepala sama kaki kiri, ini cara saat tarik posisinya itu ada di tengah. Disimpul itu ada di tengah. Dan misalkan pakai pemain seperti ini, jadi lebih apa ini istilahnya tariknya sama-sama dengan tali supaya agak berat. Kalau tali ketemu besi pemain ini tariknya lebih mudah. Sekali lagi pengalaman yang berbeda. Nanti badan tekan dulu, tadi ya pernah sampai atas gitu pun. Tadi sampai duduk gini baru bisa tarik karena itu pasti. Oh ya, sama. Tadi seperti teknik ya tadi saat narik. Poin penting juga itu jangan terlalu tinggi, tetap agak ke bawah. Saat nariknya ini, kalau Mas Bono kan sudah posisi di dekat badan. Kalau yang Mas Dwi tadi jauh. Nah jauh itu nanti ada opsi saat terlalu tinggi, maksudnya dari badan kemudian talinya lurus, itu akan berbeda rasanya dengan saat tarik tapi agak ke bawah. Nanti panjenengan coba saja. Jadi posisi sapi pertama mungkin dengan tali yang sama talinya lurus. Kemudian sapi kedua dengan tali yang sama tali yang untuk tarik itu agak ke bawah. Nah, nanti akan terasa bedanya. Walaupun sama-sama akan jatuh, cuma nanti akan terasa bedanya. Jadi satu poin itu selain simpul itu tadi. Katakan dari Mas Dwi mau ampun di tarik ini dan terus garis bawahi pastikan posisi dekat atau jauh aman. Soalnya beberapa kejadian, beberapa tahun yang lalu rencang itu terlalu dekat malah buruan sapi. Nah, tadi sampai kan Makanya tempat aman di saat itu ditandai posisi aman. dari posisi aman itu. Terlalu jauh pun kalau tidak aman juga tidak bermasalah. Terlalu dekat pun kalau tidak aman juga bermasalah. Dan penting kan dari posisi aman. Kondisi di lapangan kan dengan sebuah jaraknya aman sepinten monggo diukur. Oke, terima kasih tambahan dan koreksinya ini. Dan intinya seorang jagal itu pengalaman. Kalau teori itu nanti dibaca, dipelajari, ya tidak. Tapi ketika praktek di lapangan tidak seindah teori. Wis sapine wis sapine ngengkel ditambahi masyarakatnya ya. Nanti pelan-pelan tindakan-tindakan yang kita rasa tidak asal untuk hewan nanti kita hilangkan, termasuk tadi suatu libre kemudian di dan sebagainya. Kemudian metode yang terakhir itu tes manipul. Nah ini juga berbicara tentang pengalaman juga, karena banyak
tali kembalinya ini yang menggunakan alat. Jadi ketika alat ini kita tidak bisa mengoperasikan, nanti malah lama juga. Ya, malah lama juga. Untuk yang restoran perlu diulas kan? Besok belajar di sini malam ya? Karena terus terang saya sudah belum menggunakan itu, belum punya, jadi belum berpengalaman untuk yang itu. Tadi ada dua jenis, yang satu standar biasa, yang satu sudah agak modern. Jadi restoran itu bisa menyempit gas dari sampingnya, kemudian diputar, muter. Ya. Kalau yang satu kan dirubuhkan. Yang kedua lebih canggih. Tapi itu saya paling berbuat. Daripada tadi cewek orang bau nggak kayak benda. Oh, ya tadi kakinya baru dekat satu mungkin ya masih. Nah, oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi penyembelihan karena waktunya nanti masih ada untuk alat peralatan baik itu cek ketajaman pisau, kemudian untuk pengasahan pisau. Untuk materi yang ketiga tadi yaitu adalah penyembelihan darah. Yang pertama, seorang jagal itu harus mempersiapkan peralatan. Alatnya tentunya pisau sembelih dengan pisau dapur. Kemudian mengasah. Nah, tentunya harusnya diasah 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan Idul Adha. Ojo sholat kaki kesah. Coba saya isi praktek seperti itu. Langsung duluan kesah sih. Jangan deh. Karena itu hal yang paling penting. Saya itu usul jadi sehari, 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu lebih baik. Kemudian pengendali hewan itu adalah tali tadi. Ya. Kemudian ada patok juga, yang saya sampaikan tadi atau tambahan pengalaman. Kemudian yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD. Nah ini yang belum kita terapkan. Ya, kalau sebenarnya di kurban di masing-masing. Ada yang sudah pakai APD lengkap? Kalau lengkap belum, tapi sebagian sudah. Nah, sudah minimal satu tangan, ya. Karena itu fatal nih satu tangan. Ya. Kita sepele nih,
patah langsung tangannya dulu digelek. Tuh APD-nya seperti itu. Kemudian sarung tangan seperti saya. Kemudian ada apron, ada skabel, ada sepatu boot. Nah, sepatu boot itu hampir sama dengan sarung tangan. Akibatnya matanya. Nah, sepatu boot tadi jagain atau tidak? Sama. Nah, saat ini masih yang utang mati tadi jangan itu. Untuk kaos tangan anti saya bisa dari baja atau bahan kaos tangan selain dari baja. Ada yang hampir kayak kain tapi baja. Itu harus dimiliki. Mulai sekarang masih ada setengah bulan lebih. Saya belum ada helm itu biasanya di tempat rumah penyembelihan itu biasanya pakai helm karena di dalamnya itu nanti banyak taruhan besi. Kemarinnya mau aku naik. Jadi helm itu bukan untuk pengaman diri ya. Orang di tekan terus yang helm ini tapi biasanya digunakan di penyembelihan. Jadi ketika lalu di tempatnya itu ada besi tidak. Kemudian ada helm itu untuk menjaga kebersihan. Manipulasi itu. Dan nanti ketika kita memakai menerapkan waktu pertama kali itu jadi oke. Itu kita ngomong tapi itu untuk perlindungan diri kita, untuk keamanan kita. Terutama sarung tangan kemudian sepatu. Itu sih harus dipisahkan mulai besok. Yang lainnya seperti apron itu cuma untuk melindungi biar darah tidak mengenai kita. Nah, sama ini untuk masak. Nanti kita boleh pakai coklat yang belok ya. Tapi nggak apa-apa karena itu untuk perlindungan. Nah seperti ini latihan dari standarnya. Kita masih ikut. Nah, ya sudah kasih. Saya tinggal saya berarti harusnya kita kan jadi sini. Nah, kemudian kita masuk ke teknik penyembelihan halal. Yang pertama, yang harus disiapkan adalah memastikan keadaan pisau. Nanti akan diulas oleh Mas Sukma sama Mas Aki. Kemudian memposisikan diri kita di belakang leher dari hewan yang akan kita sembelih. Mojok kami, mojok langkah. Kadang ada yang langkah dari orang itu depannya terus langkah kaki. Akhirnya memastikan hewan itu sudah mati. Yaitu dengan tidak salah mengecek pernapasan. Ngecek pernapasan di hidungnya atau di mana? Kalau sudah selesai, di mana? Hidungnya kan? Padahal sebelah ngeceknya adalah di dada dan di perutnya. Nah, ngecek paru-parunya kan dirangkit, masih di dalam. Jadi ngecek di dada, di perutnya masih ada pergerakan betul, masih ada otomatis betul. Bukan di hidung lagi ya. Kalau cek hidung lagi nanti diguyu cek otak. Itu untuk ngecek pernapasan. Kemudian ngecek jantung, jantungnya masih bekerja enggak? Itu ngeceknya adalah darahnya masih nyembur atau enggak. Kalau masih nyembur ya biarkan di situ dulu sebentar. Tapi kalau cuma sekedar mengalir tetes, ya itu tidak tiga square. Tempat penyembelihannya cuma satu. Kalau penyembelihannya tidak lagi nggak masalah. Tapi kalau harus dipindah ya, kalau cuma masih ngalir sedikit itu nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir yaitu mengecek kerja otak, yaitu dengan refleks mata atau kornea tadi. Tidak usah pakai pisau. Terus mati jadi betul-betulnya ada pisau matanya. Cuma pakai tangan aja. Jadi dibebaskan. Kadang ada yang jagale atau kemarin itu jadi nyoba itu pakai pisau ya matanya kasihan. Cuma pakai tangan. Nah itu adalah tugas dari jaga, dari perobohan, dari pengecekan kondisi hewan tadi, layak sebagai hewan kurban atau tidak, cacat dan sebagainya. Kemudian perobohan, kemudian penyembelihan, dan yang terakhir adalah menentukan status kematian. Itu tugasnya baru selesai. Kemudian proses selanjutnya adalah bagian penglihatan. Itu kamu perawatan arah situ. Kalau mempelajari anatomi dari kromosom seperti itu. Anak kelas yang terakhir ini
Oke, Bapak-Bapak yang kami hormati, saya rasa materi dari kami berkaitan dengan untuk penyembelihan. saya mau tanya di forum umum di sini. Saya mau diri sendiri di belakang. Tak biasanya ini. Untuk menentukan itu karena penjelasan mengenai jagung itu, saya dari kapal itu boleh jagung itu ya bingung. Orangnya kelihatan kan dia? Orangnya kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah dulu saya pengalamannya gitu cuma pakai jari saya mas. Tapi setelah kemarin tanya di UGM itu, saya sempat coba mas. Karena yang mesti diajari, berarti tetap dengan harus cari jagungnya. Dilakukan dulu. Ya pun nanti praktekin ya pas nih mau aja. Pas pakai ilmu kita ini ilmu tidak. Tapi kalau secara ilmu ilmiah itu kita harus mencari jagungnya itu tadi. Tidak bisa kita menerapkan ilmu kita itu tadi. Sesuatu aja, tapi selalu sertifikasi juga kalau mau uji ini aja diketok-ketok dengan bukti orang tapi aja diketok-ketok tetap harus yang kita pelajari adalah di bawah jagung. Jadi harus dipegang dulu, diraba-raba dulu. Saya ketok kecil nih sebelah mana, baru dibelah setelahnya itu. Jangan di sebelumnya. Itu pengalaman saya. Kemarin saya biasanya dengan begini, tapi ternyata nggak boleh. Ada lagi yang ditanya? Kalau cukup nanti kalau ada pertanyaan nanti ya. Nanti kita lanjutkan ke materi untuk peralatan dulu, pengecekan ketajaman, kemudian pengasahan dan sebagainya. Jadi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Tahu Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sedang mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Dia langsung saja berkenaan dengan alat. Sebetulnya iman dengan kami sambung oleh pengalaman. Berikut kataipun utawi alat tingkat tajam. Tapi yang pasti tajamnya itu kan tetap sesuai kegunaan. Misal sehingga belen itu nggih ngadep nggih. Mana yang motong pring itu kira-kira sakit nggih? Kan ya sakit, bisa kan rusak, tapi itu rusak. Sami kampak niku landep sing di pring. Cuma nek tinggi dulu kan gitu kan. Jadi kita samakan persepsinya dulu bahwasanya tajam itu sesuai dengan fungsi alatnya. Jadi tidak semua harus disamakan rata. Wah kudu iso seles kertas. Nah, kampak iso seles kertas. Digongnya kulit rompal. Karena posisinya nanti ada di sudut atau di posisi matanya yang sembelih. Matanya pisau. Ya, lebih samping. Kalau yang untuk kampak biasanya lebih tebal di mata pisau. Kalau ini kan antaranya itu ya ini untuk kertas kayaknya besar ya. Orang ini bisa yo tinggi korban pas korban ini simbol memecahi ambil. Misalnya, tapi alhamdulillah kalau disesuaikan dengan kegunaannya aman, tidak mudah rusak. Sama halnya kalau misalnya sembelih kemudian digunakan untuk frame itu ya awal-awal itu bisa, cuma setelah itu langsung rompal. Ya intinya itu. Kemudian untuk ngeceknya ya monggo. Semua tergantung. Kalau yang sembelih itu semua tergantung kebiasaan. Kalau saya pribadi cukup dengan kertas dan itu pun mudah saja. Maksudnya seperti ini. Ada yang pakai kertas itu bisa meleo-leo, tapi saya pribadi tidak seperti itu. Saya pribadi itu paling ini tidak usah dipegang. Biarkan saja. Kira-kira kalau itu sudah bisa, tanpa harus ada tenaga, cuma saya gini kan, kemudian kita arahkan ke kertas, itu sudah, itu insya Allah sudah.
Jadi tidak perlu, ya monggo kalau mau pasti tisu atau apapun, intinya tajam itu punya kegunaan dan fungsinya masing-masing. Dan juga posisi standarnya saya dan mungkin Mas Dwi itu mungkin beda. Kalau saya tidak atau kurang suka itu terlalu halus. Karena nanti kalau ketemu kulit tertentu terlalu halus itu malah melurut. Jadi ini saya cuma untuk kambing-kambing. Tapi kalau untuk sapi yang tanpa halus apa namanya? Ya sama, nanti intinya ada bisa untuk lenggok-lenggok, ada yang untuk dibunyikan saja, bisa, yaitu saya itu sudah. Terus itu pun intinya jangan terlalu kita samakan kesannya. Jadi setiap sapi itu berhak mendapatkan posisi atau kondisi pisau yang prima, yang paling bagus, paling tajam. Artinya apa? Jadi adol, wah ini nek dulu sapi 10 tanpa bisa kena. Nah itu enggak. Saya pribadi enggak, ya kurang cocok. Jadi setiap selesai bersihkan, dicek pakai kertas. Kalau itu tetap sama, lanjutkan dipakai. Dan kalau itu sudah tidak sampai atau bahkan ada suara sereh gitu, yang minimal harus dipakai satuning atau bening. Nah, itu nanti itu pertolongan pertama. Tapi kalau sudah disatuning, sudah diuning, itu tidak kembali seperti awal tadi, pun caranya gantinya. Karena apa? Sekali lagi ya, kita harus mengutamakan tadi ihsan kepada hewan harus tajam. Jangan menuruti ego, karena itu nanti terlalu berisik. Ego itu maksudnya ya tadi, wah ini 10 tanpa usah kena, itu ego nanti jatuhnya ke sini. Jadi terlalu apa namanya bahaya. Ya buat kita sendiri pun juga sama. Saat mau pakai tenaganya sudah harus banyak digunakan. Kemudian baru poin yang kedua, selain ketajaman, poin kedua harus punya seret. Banyak tersebar di video Anggo Jawa. Jawa ini di apa jenenge di pantai ini wayahe dinggo kepling. Ya itu seretnya fungsi salah satu fungsi seret. Yang kedua bisa untuk mengoreksi seperti yang disampaikan tadi. Yang dipotong itu berapa saluran? 6. Saluran makan, saluran napas, vena itu ada 2, arteri itu ada 2. Jadi itu 3 itu namanya. Tadi yang usaha mau di situ. Cuman kalau secara anatomi itu ada sing gede-gede kaya selang mau saluran nafas, sing lentur kaya ban mau saluran makan, sing mancur kuwi saka jantung jenenge vena, sing ora mancur netes-netes kuwi jenenge arteri apa wae. Ya intinya ada sing mancur, ada sing boten mancur. Nah itu dua-dua. Jadi yang terpotong itu 6 secara bentuknya. Cuma namanya tadi yang pasangan. Nah itu kalau jendel kayak gitu. Oh, jendel di dari arah badan biasanya masuk mulut atau dari bungkus. Nah itu tadi seret tadi. Karena yang awal itu sudah kotor karena darah. Ada yang berpendapat pakai itu boleh. Tapi saya pribadi pakai seretan. Yang buat saya tarik, kemudian saya potong. Salah biar tidak salah persepsi. Dipotong sudah full, ke-6-nya putus. Kemudian jenengan ampun langsung pindah. Ampun langsung dikubah. Ampun langsung munjuk. Ampun ditutupi. Tak muncar-muncar. Yo, tidak apa-apa.
Ya mau nanti khawatirnya setelah panjenengan pergi ternyata itu ngumpet yang selalu kan mancur dari darah, dari badan, dari jantung, ngumpet. Nah itu koreksinya ditarik, kemudian dipotong. Itu cepat nanti. Tapi kalau ngumpet nggak diapa-apain, ya mati. Dan darah yang harusnya keluar itu tidak keluar. Nanti pengaruhnya apa? Kualitas dagingnya. Jadi cepat mampu. Ya Pak. Tuh, kemudian poin yang ketiga, setelah selesai dan itu sudah yakin orang ngumpet, dibersihkan dengan semestinya. Kalau pabrikan gampang, tempat dasan digosok nganggo tangan apa nganggo kain? Kain. Nek saged nganggo kipas niku luwih aman. Waya kesel ora konsentrasi dipulut-pulut. Malah tangannya lalu urut. Nek kan kuas kan mboten. Terus ini poinnya, di sini nanti akan cepat bersih. Karena yang paling banyak atau sering, mesti di sini itu tidak bersih. Dan sarannya, baik pabrikan atau pandai, saya pun juga pakai pandai. Cuman kita rawat, kita berusaha untuk selalu bersih. Ini ada minyak-minyaknya. Harus rutin kalau Jawa atau pandai itu harus rutin dilus-lus lagi. Itu juga. Jadi harus sering dirawat, diperhatikan. Kalau pabrikan tidak terlalu banyak perhatian. Cuma intinya setelah dipakai biar lebih cepat bersih, kan ada yang air rebus. Yang biasanya tempat utamanya untuk merebus air dari kan. Ada rebusan air yang belum dicampuri teh ataupun apa. Ini udah panas, itu yang cepat hilang cepat. Orang amis dan sebagainya. Minimal hilang cepat dan bakterinya hilang. Apa nih? Ini kok kon berdiri, boleh apa di sakit kulit tidak eksan, tidak baik dengan itu. Berdiri mah dilakukan awalnya. Ya bisa. Kita harus cara istiqo jadi aurat. Jadi seperti itu poin 1 tadi selalu mengecek ketajaman. Kedua, apa tadi? Tidak pergi atau tidak pindah dulu sebelum itu yakin terpotong dan aman, lancar, tanpa tersumbat. Dan ketiga, pastikan bersih alatnya sebelum dipakai selanjutnya. Ampun kumprok, ampun rubuh. Karena dari itu apa hukumnya? Pun ketemu wis sebetulnya kok bayangnya sudah berbeda harusnya. Poin yang keempat tadi setelah dipastikan apa namanya mati kan dipindah. Nah yang situ juga harus dibersihkan tempatnya sebelum dipakai untuk jalan. Dan tips ini beda. Tips saat prosesi selesai atau saat bersih-bersih biar tidak bau. Setelah panjenengan buyur toyo lokasi kemudian dengan sabuni, nah kan siap dari sabun bersih pun. Nah, setelah itu diguyur ngangge toyo fermentasi 4 kali tetes tebu digawe seminggu saune hari-hari pun lo praktek tengkorbin itu kalau ini gambar 5 bikin mineral ukuran ini 10 liter sing hijau itu iya ukuran itu semonten kalau gambar itu ditukup tenggen sing petang ini yang dimolas 1 1 tutup botol atau kali tutup tambahin tetes tebu dinemke seminggu mungkin nek dados sambune lebih tapi itu berarti jadi itu nek pun batu isi konsen hari ini kok itu disumproke utawa diguyur. Mungkin gini, ini mungkin boten amis, boten kecing. Nah ini mungkin saged diingat minimal 5 dino, minimal di fermentasi 5. Intinya kalau dengan dika, itu alhamdulillah lebih rapi. Dan itu setiap hari harus dicek. Khawatirnya gasnya lumpuh juga. Mungkin membungkuk.
Nah, ini setiap hari cek ngetok ke gasok, hari itu tutup berdepan. Boleh itu mungkin pun buatan mana pisau. Nek disemprot itu kan gebrok, ampun gue syarat. Jadi posisinya ini gebrok-gebrok. Nek misal disemprot, nek diangkor itu buatan disemprot, tak diambil. Wis pokoknya wong gawe akeh, pokoknya bujang sampai gebrok-gebrok. Dan itu buatan apa? Niku sedikit tips. Kemudian tips yang selanjutnya biar cepat dibuat kain, dibuat garis kerja. Dan disembelih, dikelek, terus ditimbang, nyambilnya ampun tengadap, nyambilnya itu dicetak lagi. Ini wong setunggal rampung ini, wong jenengan kurut ngangge iki, terus ngangge iki. Isinya ngeten sih di flat, tarik itu, gravitasi nopo, nggak semuanya di peluru konten pun bleblek kan toh, dagingnya bleblek, itu buat sah dibujungi, bahasa tengah dagingnya dibujungi malah tangannya kena kiri dan sebagainya. Nah ini buat sah ini sakit, wong jenengan itu kelereng ngomong daging itu pun play video, atau kayak yang dari sore, cepat nih, kalau ini mau rapin kartu mah. Petugasnya si ngambil itu kan tinggal pegangan. Nah, ngeteni sing kelas kuwi. Niki cepet nih. Setengah 9 mulai dhuwur perampung pun kresekan. Sampai 5. Dijandalke itu cepet. Iki jam 3. Ngirisnya apa cilik-cilik. Misal dibagi 1 kilo, ya kilo-kilo ini setengah kilo. Jadi daging diiris gede. Nah, aku nek panas usah nek omah. Rasa ciri-ciri kesuwen. Kayak kalau gede kok. Nah, terus nimbang ini apa bersiji. Wong jilid itu kayak nimbang. Sing gosok ibul, gawe dhewe timbangan pokok timbangan loro 8. Sing wadah 5. Ayo nimbang pokok-pokok langsung rasa siji gitu yang sak tamke. Mungkin sulit. Terus tadiku petugas kantin sendiri untuk bersih-bersih. Jadi tim ini nyambut jani kayak gitu. Terus angel dhewe, suwe dhewe, kego dhewe. Bisa selesai. Mungkin ngeten, ampun ngentosi kabeh bubar. Sing nggon kelek apa nek bulan mau kayak bersih. Baru nggon pindah kon kelek. Wis pokoke tim bersih-bersih iki duit dhewe. Jadi ampun ditambahi sampean gagalnya nih. Nggih suwen sak. Itu yang pertama tadi untuk biar tidak bau pakai fermentasi molase dengan nepat. Tips yang kedua bisa dicentelke. Jadi pupungnya buli ini dicentelke. Kemudian yang ketiga dibuat jalur kerja. Nek perlu timbangannya usoki dulu yang itu langsung dulu. 5 wis langsung cuk itu soki dulu itu timbangan itu langsung. Terus kajenge mungkin mboten rentu. Nah, ditimbangi kreseknya campur. Wah, mau kresek apa ini? Ada ditimbangi. Dibeto, misalnya di kresek. Sok ibu warnanya abang. Wadah warnanya putih. Wis wae lho mesti ketawa. Wah, kayak kresek kayak warna apa? Sok ibu wis apa mau? Nanti sudah langsung. Dan jangan dicampur antara daging, balung atau tulang dan seluruh. Walaupun pada akhirnya nanti ada yang siji, cuma harus kreseki sendiri. Jadi jeruan di kresek saja. Dan biar lebih mudah, jadi jeruan direbus itu bukan biar matang, mboten. Tujuan direbus itu biar gampang sing iris, karena cecer. Nek entah model diiris malah musat-musut, makanya digodhog. Gen boten yang digodhog boten coklat. Nah ini dari coba. Kalau ini sajane ini dicampuri asam kalian beras. Nah kalau dari apa? Cuman kemungkinan tahun di apa? Besok itu mau kita coba. Jadi godhognya jeruan itu bentar jadi ketara resik, boten coklat itu berasa genggam. Terus dicampuri asam sak wonjol isi telur apa? Hibrid. Nah, itu mau saya mau pengen coba itu karena itu kan aman, maksudnya itu
betul tidak begitu banyak. Nanti khawatirnya karena tidak semua itu pikirannya terbuka, ngerti, wah jeruannya di bodohkan macam-macam. Nah khawatirnya ada suara yang aneh-aneh, nah, itu. Ya intinya itu berkenaan dengan alat. Intinya kalau itu jawab atau panggilan harus selalu diperhatikan. Kalau pabrikan pun ojo nanti kemprok, walaupun pabrikan waktu digunakan selesai dirawat ora digletek fungsinya dari sepatu boot. Nah wayahe kan itu buatan jaket tapi tidak malah dijahit. Itu salah satunya. Nggih ngoten. Nggih bosnya sama satu. Nggih. Seperti itu untuk alat. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan nggih sak menurut. Cara ngasah itu Pak gimana Pak? Cara ngasahnya pakai batu atau pakai apa gitu? Monggo. Oke. Kalian sing dene tukang kelet. Warga apa tim biasanya? Gotong royong ya. Nah niku ampun mungkin jenengan pencerak itu utawa enten saged serak itu kan. Dengan cepai kain. Fungsine nek bagi ini kan biasanya dengan iki kemak gaji. Boten sang gulape ungkal utawa silit apa? Layak utawa ten udah-udahan kecil. Iya nek sak udah-udahan ora bediwa. Dadi kusek kene iku makan yang nah itu pakai kain itu. Jadi dikesutke kain. Engko diajari aku saka buka karo dikesutke ngene ampun. Jadi kok mburi kain dikesutke ngeten. Bukan caranya ngasah mikir. Oh iya, ini mau penting Pak. Kemudian yang dinyampil atau yang manapun intinya disiapkan lap itu. Kemudian kalau yang besar ngangge engkal niku kan beliau. Nek ten niku saged leren pindahin sing khusus di mungkal maksudnya. Ampun daging dengan mungkal. Kali ternyata metu lemai pecah-pecah lemah yang daging malah dari prahara sing mau tadi jadi kebak lemah kebak ketan tunggal. Jadi mungkin pindah rumiyin mobil nopo munduse tapi mungkal kan kedahan butuh itu ya mungkal kan itu pindah mungkal sampai mau itu dengan kan ini mungkal air kita cuman ngeten teknik mungkal teknik pakai batu itu bermacam-macam ukeh teknik, tetapi pada dasarnya yang menjadi pokok intinya itu ini sudutnya. Poin pertama sudut, poin kedua niku tenaga ini sing digunakan di neken. Poin ketiga niku konsisten. Mau sudutnya sementen itu ya sementen malah dirubah-rubahnya ini malah bubur bukan buang kayak tujuannya ada ngandeke nek ngesae ora padha sudutnya model-model ngeten iki malah bubur begitu. Sami kali ini sana hari itu nggih sami. Iki pun kalau niki nih sudutnya niki model-model niku nggih boten dados malah dadi bumbu. Dan kemungkinan kan jenisnya yo dadi apa mau. Soalnya nek ngeten iki malah kon ya. Betul. Ya ini nek sing bisa kan disiapkan sebelum hari H. Sama sing gotong royong di sami. Ora kaya kanggo lagi diundang. Iku alat kita ini pun berapa di alat itu biasanya pun sami mawon engkal itu sami mawon engkal itu sami mawon pikir itu kata jenengan iki iki ngaku itu dari orang itu ya lah nek sing iki kok sino iki kok sino kok gimana nih kurang rasane dari kok terus boten kalah bersaing wong setahun pisan ngoten ya. Tambahan untuk pemakaian.
Setelah pemakaian besok, alangkah baiknya itu disimpan dalam kondisi tajam. Ini apa? Misalnya yang dalam tulung tombol ini, makanya milikku gak mati, pedesku gak mati apa kesase. Karena misalnya bapak-bapak santan itu, yang pun belek, motor itu korban, biasanya terus dijalur tulung. Nah, misalnya dalam pedes tombol, minggu di tombol, dalam minimal ayam, model mantu, dijalur tulung, saya baru tak sadar pun mati apa tidak? Nah, jadi ini pun cakap berarti perawatan dari segi biasa mulai terus disimpan kata kau di atau di masukman melalui sing lokalan atau padi itu dirawat dan minyaki dengan cara minyak ini ampun ngadun yaitu biasanya misalnya ngadun yaitu itu mungkin ngadun VCO nopo singer VCO itu minyak kelapa yang ngadun yaitu biasanya mungkin. Terus bahan itu ampun pomok di tipis mawon terus di bleber plastik terus di terus kita lagi. Nah, bilang misalnya siapa yang layak dijalur itu long niku atau dibuka, dikumbah terus disembelih. Ampun supaya dikumbah atau diminyaki. Untuk gitu mungkin kesukaan dikumbah dengan minyak simpenan udang. Nah, ini catatan ini mungkin sakit posisi nyimpen besok itu dalam kondisi tajam setelah dibersihkan semuanya. Ya, Ibu, untuk penyimpanan ada tipsnya, ada minyak lentik, minyak goreng itu yang baru. Namun kita dulu minyak kelapa ini sakit. Dan narkotik itu yang mungkin patut dibuang. Minyak jahe singer ini dikanggini singer kalau nampak itu plastik sesuk kanggo misal sesuk bodo lalu kata bilang itu kalau kubah terus dilam nek Jawa ini kan ini kedah luwih digatek lebih disayang lebih disayang pokoknya dilus gak neng mani-mani. Dan kalau pakai Jawa itu saran saya ya nyambung dari pisaunya sampai sini itu nyambung sampai ke depan. Jadi resiko tadi yang disampaikan di awal tadi genek wayai kanggo atau genek dalan. Nah, ini begitu jengke orang full. Cuman panten napa itu di pin. Ini disyarat ini sarapan sing utama Yusni wa. Intine nek kula nggawa akeh sapi siji sapi di sapi telu ya lagu telu. Gen mantep sapine gen marem ketemu landep. Sapi lima nanti. Sapi lima nek ulang di lima. Sapi lima ketemu landep. Lah maksud itu kan berguyonan doang. Enggak tahu tuku siji, Pak. Enggak tahu tuku siji. Nek saya kan seperti yang disampaikan di awal tadi, intinya ada serep. Ya percaya ini percaya oleh kabinan dipercaya atau beli oleh. Cuma saya ngerti gitu kan, lapangan itu aneh-aneh kadang berhal sepele tapi terus lalu lagi ada gobelnya bisa ngasih nganggo sepatu pun nganggo sarung tangan. Lah kok diparani wis buang-buang. Ini lagi tinggi, ada gobelnya, tapi bisa lagi tinggal nganggo sepatu. Tuh, lagi makanya kan lapangan ini kan aneh-aneh kadang. Nonton ya, itu tambahan awal. Intinya seperti itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami ucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan waktu untuk saya kita berbagi di sini. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.